Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan bahas tahap glikolisis secara lebih rinci. Glikolisis terjadi di sitosol dan proses tersebut tidak membutuhkan oksigen. Glukosa merupakan molekul berkarbon 6 yang memasuki sel kemudian difosforilasi oleh enzim heksokinase yang mentransfer glukus fosfat dari ATP ke glukosa. Dengan adanya fosforilasi ini membuat glukosa berubah menjadi glukosa 6-fosfat dan menjadi lebih reaktif. Glukosa 6-fosfat diubah menjadi isomernya fruktosa 6-fosfat dibantu oleh enzim fosfoglukoisomerase. Selanjutnya terjadi fosforilasi lagi, yaitu penambahan gugus fosfat dari ATP terhadap fruktosa 6-fosfat oleh enzim fosfofruktokinase. Dengan penambahan satu lagi gugus fosfat ini menjadikan molekul tersebut memiliki gugus fosfat di kedua ujungnya. Molekul tersebut diberi nama fruktosa 1,6-difosfat. Fruktosa 1,6-difosfat kemudian dipecah oleh enzim aldolase menjadi dua gula berkarbon 3 yang berbeda, yaitu dihidroksiaseton fosfat dan gliseraldehida 3-fosfat. Gliseraldehida 3-fosfat langsung diubah ke reaksi berikutnya. Sedangkan dihidroksiaseton fosfat harus diubah dulu menjadi gliseraldehida 3-fosfat agar bisa melangsungkan reaksi berikutnya. Gliseraldehida 3-fosfat juga bisa berubah menjadi dihidroksiaseton fosfat jika jumlahnya melimpah atau melebihi jumlah yang dibutuhkan. Enzim isomerase lah yang mengkatalis perubahan dapat balik antara kedua gula tersebut. Reaksi ini tidak pernah mencapai kesetimbangan dalam sel. Karena yang bisa melanjutkan reaksi adalah gliseraldehida 3-fosfat, maka dapat dikatakan satu gula berkarbon 6 dipecah menjadi dua molekul gliseraldehida 3-fosfat, yang masing-masing akan berlanjut ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya, enzim triosafosfat dehidrogenase mengoksidasi gliseraldehida 3-fosfat melalui transfer elektron dan H+ ke NAD+ membentuk NADH. Pembentukan NADH ini bersifat sangat eksergonik, sehingga enzim memanfaatkan energi yang dilepaskan untuk melekatkan gugus fosfat ke substrat yang telah teroksidasi. Sumber fosfat berasal dari kumpulan ion fosfat anorganik yang selalu ada di dalam sitosol. Dan kemudian terbentuklah molekul 1,3-bifosfoglycerat. Perhatikan bahwa koefisien 2 terdapat di depan semua molekul. Maksud dari koefisien 2 tersebut adalah menunjukkan bahwa ada dua molekul gliseraldehida 3-fosfat yang melakukan reaksi, sehingga semua molekul dikalikan 2. Molekul gula 1,3-bifosfoglycerat selanjutnya mentransfer satu gugus fosfatnya ke ADP dalam reaksi eksergonik, sehingga dihasilkan satu ATP untuk setiap molekul 1,3-bifosfoglycerat. Karena ada dua molekul 1,3-bifosfoglycerat, maka dihasilkan 2 ATP. Reaksi ini dikatalis oleh enzim fosfoglycerokinase. Selanjutnya terbentuklah dua molekul 3-fosfoglycerat. Molekul ini sudah tidak tergolong sebagai gula, karena gugus karbonil sudah teroksidasi menjadi gugus karboksil, ciri khas dari asam organik. Selanjutnya dua molekul 3-fosfoglycerat diubah oleh enzim fosfoglyceromutase menjadi dua molekul 2-fosfoglycerat. Selanjutnya enzim enolase mengekstraksi satu molekul air sehingga terbentuk ikatan ganda dalam substrat menjadi fosfoenol pirufat. Dua molekul fosfoenol pirufat masing-masing mentransfer satu gugus fosfatnya ke ADP sehingga terbentuk 2 ATP. Dan terakhir terbentuklah dua molekul pirufat. Dilihat dari kebutuhan ATP-nya, glikolisis terbagi menjadi dua fase, yaitu fase investasi energi dan fase pembayaran energi. Fase investasi energi membutuhkan 2 ATP, sedangkan fase pembayaran energi menghasilkan 4 ATP. Jadi ATP bersih yang dihasilkan dari glikolisis ini adalah 2 ATP. Selain 2 ATP juga dihasilkan energi lain yang tersimpan dalam 2 NADH, serta dihasilkan H2O yang nantinya akan digunakan kembali pada siklus asam sitrat. Apabila ada pertanyaan, silahkan bertanya di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.